Biasanya yang paling sering terjadi itu kan yang dikeluhkan adalah sakit. Pertama yang dikeluhkan itu nih, sakit gitu. Sakit Ya, dulu. penyebabnya sakit itu sebenarnya banyak gitu. Tapi untuk ibu-ibu yang di rumah atau orang tua ya, untuk biasanya pertolongan apa dulu nih gitu. Bisa dilakukan dengan berkumur air garam hangat, boleh gitu untuk sementara gitu. Kemudian kita cek dulu juga kondisinya gitu. Kalau memang ternyata banyak sisa makanan di situ, ya dibersihkan dulu, dibantu dibersihkan gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata nggak tahan sekali sakitnya, boleh pertolongan pertama minum paracetamol dulu nih gitu, adanya di rumah apa gitu. Setelah itu kalau memang tidak reda, boleh kita bawa ke dokter gitu, ke dokter gigi. Jadi nanti dari dokter gigi biasanya akan diperiksa dulu kondisinya gitu. Jadi makanya tadi di depan saya jelaskan kalau bisa sebelum sakit udah kontrol datang dulu nih. iya, Tapi bener. kalau sudah terlanjur sakit ya segera dibawa gitu. Kalau memang pertolongan di rumah untuk sementara yang tadi itu seperti kumur air garam hangat, minum paracetamol juga belum reda, berkurang ya, segera ke dokter itu. Berarti rata-rata itu bisa meringankan nyerinya dulu ya dok, Paling sampai tidak bisa mendapat meringankan nyerinya dulu, terutama kalau malam atau hari bener. Minggu itu. Iya. Nggak ada. Kalau paracetamol kan mungkin paling gampang dicari. Iya, Air paling garam gampang. hangat juga gampang. Betul gitu. betul. Oke. Kalau membahas obat kumur ya dok, kalau misalnya ternyata teman-teman di rumah misal punya kayak betadine kumur gitu, boleh dipakai nggak dok? Itu tergantung kondisi anak. Jadi untuk anak-anak yang memang belum bisa berkumur ya jangan sebaiknya. Jangan, ya. Tapi kalau yang sudah bisa berkumur boleh menggunakan itu gitu. Atau boleh menggunakan obat kumur lain tetapi yang tidak mengandung alkohol. Gitu. Jadi cari yang tidak ada alkoholnya. Iya, jadi nanti bisa dilihat di daftar ininya komposisi ada obatnya, komposisi obatnya. Atau ada juga obat kumur yang khusus anak-anak juga ada gitu. Ya. Di sini sudah ada. Sudah ada. Di rumah sakit Ananda punya? Di Ananda belum ada kebetulan gitu. Okay. Kalau di Purwokerto ada lah, insya Allah. Iya. Gampang didapatkan ya. Iya, jadi kalau saya sariawan yang dia sulit makan, bisa sebelum makan pakai obat kumur dulu. Jadi biar nanti pas makan nggak terlalu sakit. Gitu. Oke deh dok. Nah selanjutnya ini nih dok, tadi kan memang pencegahan itu lebih penting ya teman-teman. Jadi gimana sih cara kita membersihkan gigi yang benar nih dok gitu. Nah dari tadi ya, ini tergantung dari usianya biasanya. Kayak tadi kita mulai dari yang belum ada giginya gitu. Jadi kalau yang belum ada giginya, seperti tadi, kasah hangat dililitkan ke ibu jari, kemudian dipangku aja nih, dihadapkan ke depan, lalu kita bersihkan gitu gusinya. Kalau yang sudah mulai tumbuh 1 atau 2 gigi, boleh mulai kita kenalkan sikat yang kecil, yang bulunya halus, nanti boleh kita mulai sikat. Atau kalau memang belum mau, sama seperti tadi, jadi pakai kasa dulu. Kasa dulu ya. Kemudian setelah giginya semakin lengkap, ada sikat gigi anak-anak, boleh pakai itu, tetap pakai bulunya yang lembut dulu gitu. Caranya juga harus kita awasi gitu. Jadi ada anak yang mungkin ngerasa udah bisa nih gitu, tetap mau gosok sendiri ternyata kurang bersih. Jadi itu tetap perlu pengawasan juga pembersihannya gitu. Kemudian makanannya juga diperhatikan itu. Jadi kalau misalnya makanan yang berserat itu juga membantu membersihkan gigi. Kemudian ngunyahnya juga kanan kiri gitu. Jadi seimbang ya dipakainya, jangan berat sebelah. Ya, kalau satu sisi yang nggak dipakai, jadi kotorannya malah numpuk di sisi yang nggak dipakai gitu. Karena tidak ada serat makanan yang membantu membersihkan gitu. Itu jadi terus pemilihan sikat itu juga penting untuk memperhatikan saat pembersihan gitu, karena kadang sikat yang bulunya kasar, bulunya tidak rata, bisa memicu sariawan, memicu gusinya radang, itu luka juga bisa, gitu juga bisa ya dok. Jadi pemilihan sikat gigi itu juga penting. Oke deh dok, berarti tadi caranya sama ya dok, pakai kasa, kalau enggak pemilihan sikat giginya gitu ya dok. Kalau arahnya nih dok, kan banyak tuh berseliweran ya dok, misal di Instagram, di Facebook, caranya apakah betul kalau kanan kiri doang gitu cukup nggak dok, atau misal harus berputar, ada tekniknya nggak dok? Sebetulnya kalau yang
bagian depan ya. Intinya yang atas ke bawah, yang bawah ke atas gitu. Oh, Cuman gitu. kalau seperti itu kan sulit, jadi boleh membulat. Nanti sisi samping juga membulat, ini membulat. Gitu. Jadi jangan di beberapa orang kadang kan maju mundur cantik, maju mundur cantik Iya. gitu. Yang masuk penting giginya. cepet dan udah kesikat tuh udah Maju deh mundur cantik. gitu. Nah, itu ketika setelah dewasa banyak pasien-pasien yang ternyata gosok giginya semangat 45 dan maju mundur cantik, jadi giginya tuh aus. Jadi lebih leher-leher giginya tuh aus. Iya. Gitu. Malah cepet terkikis Iya, ya. kalau sudah terkikis jadi ngilu rasanya gitu karena daerah situ kan paling dekat dengan saraf gitu. gitu. Jadi dari kecil mungkin mulai dibiasakan caranya nih membulat. Kalau yang maju mundur cantik ketika kita buka mulut, nah area yang bawah dan atas itu baru maju mundur cantik. Oh gitu. Oh caranya. iya, siap. Iya kan banyak tuh dok yang jangan maju mundur, harus berputar. Oh berarti bener ya dok, harus berputar dan Ya, mungkin pelan ya. Santai. Kemudian bulu sikatnya juga yang rata, jadi jangan ada yang udah jeprek. Iya benar, itu dipakai sampai rusak biasanya saking nggak mau gantinya Setelah ya itu dok. jadi gusinya sakit. Oh gitu. Oke. Atau sariawan itu juga bisa. Oh gitu. siap. Wah keren. Itu kan tadi cara membersihkannya ya dok ya. Terus pencegahan selanjutnya kan adalah milih dietnya ya dok. Nah makanan yang harus dihindari sama yang dikurangi supaya nggak gampang berlubang apa aja tuh dok? Ada nggak dok yang selain manis-manis gitu? Kalau yang suka makan gorengan atau yang keras-keras tuh misal kayak es batu gitu gimana dok? Sebetulnya sih ya tadi sih yang utama yang membuat gigi berlubang itu biasanya karena tadi ya makanan manis, lengket itu juga. Jadi kayak jenang, iya benar. lengket nempel itu juga bertahan di gigi lama. Iya, itu marshmallow juga gitu. kali ya dok hari gini ya dok, lengket banget itu Iya, teman-teman. terus kemudian makanan-makanan yang suhunya berubah drastis. Jadi misalnya kita makan bakso nih, memang enak ya makan bakso panas-panas. Setelah itu ganti langsung minum es. Iya gitu. benar. Nah, itu Es tuh teh. ya, langsung giginya kaget. Gitu. Oh itu juga nggak baik ya dok? Iya, itu juga berpengaruh. Terutama mungkin ketika giginya sudah berlubang dan sudah ditempel, tembelannya jadi nggak awet. Itu juga bisa berpengaruh dari situ. Iya. Gitu. Kemudian makanan-makanan berserat ya, yang jelas itu juga sangat membantu. Terus kemudian tadi air putih gitu. Kalau makanan-makanan lain susu boleh. Setelah itu kalau susunya memang manis ya minum air putih gitu atau susu murni. Kemudian keju itu juga baik. Oh, gitu. keju itu bagus ya dok ya. Makanan-makanan yang mengandung kalsium, kemudian vitamin D gitu, kayak brokoli mungkin ya, terus kemudian ikan itu juga baik untuk kesehatan gigi ya. Jadi anak-anak sudah dikenalkan ikan-ikan dari kecil, kemudian sayur kayak gitu. Nah, teman-teman yang nonton Ananda Menyapa kali ini mulai diatur dietnya yang bisa meningkatkan kesehatan gigi seperti ikan ya dok tadi ya. Terus sayur teman-teman, kita harus meningkatkan tingkat makan sayur, susu, keju itu juga bagus untuk kesehatan gigi ya dok ya. Juga bagus. Oh yogurt juga bagus. Oke teman-teman siapkan untuk beli yogurt.